warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan observasi mengenai manajemen sekolah di MTS Al-Asrar Semarang. Perkenalkan, saya Syifa Nur Aini dengan NIM 2304040019. Perkenalkan, nama saya Sonia Mofida Salma dengan NIM 2304040014. Perkenalkan, saya Firda Setianingsih dengan NIM 2304040015. Perkenalkan, saya Aura Farihatun-Naza dengan NIM 230404013. Nama saya Dinka Jos Abdullah dengan NIM 23040020. Oke, perkenalkan nama saya Lingga Arya Priyambada dengan NIM akhir 2304040017. Baik, untuk yang pertama adalah bagian kata pengantar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan observasi manajemen sekolah di MTS Al-Asrar Semarang dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Laporan ini disusun sebagai tugas akhir mata kuliah manajemen sekolah. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Ahmad Mustamil Khairon SPD MPD dan Ibu Irmayanti SPD MPD atas bimbingannya, serta pihak MTS Al-Asrar Semarang yang telah memberikan data beserta dukungan. Terima kasih juga kepada rekan-rekan tim penyusun. Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam laporan ini. Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan ke depannya. Ada latar belakang. Manajemen sekolah adalah proses pengelolaan sumber daya sekolah secara efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. Meskipun serupa dengan manajemen pendidikan, cakupannya lebih terbatas karena hanya mencakup satu institusi. Kompleksitas sekolah sebagai lingkungan yang melibatkan unsur manusia membuat pengelolaannya menantang. Keberhasilan manajemen berbasis sekolah sangat bergantung pada pengelolaan komponen-komponen utama seperti kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, dan sarana prasarana. Di Indonesia, tantangan sistem pendidikan juga muncul dari ketimpangan akses terhadap kualitas pendidikan. Kedua, ada rumusan masalah. Dalam penelitian yang ditempuh, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi organisasi sekolah MTS Al-Asrar Semarang dalam praktik manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, bagaimana keadaan kurikulum yang ditetapkan di MTS Al-Asrar Semarang. Nah, berikutnya yaitu tujuan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara menyeluruh penerapan manajemen organisasi di MTS Al-Asrar Semarang yang mencakup dari manajemen kesiswaan, manajemen kurikulum, manajemen kepegawaian, manajemen keuangan, sarana dan prasarana, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Melalui kajian ini diharapkan dapat tergambar bagaimana manajemen di berbagai aspek tersebut berjalan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif. Baik, selanjutnya manfaat observasi sekolah. Laporan penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya karena memberikan kesempatan bagi penulis atau mahasiswa untuk lebih mengenal manajemen organisasi sekolah dan komponennya di MTS Al-Asrar Semarang, dan sebagai pedoman untuk pembelajaran mata kuliah manajemen sekolah. Tidak hanya bagi penulis, laporan penelitian ini juga bermanfaat bagi pembaca, karena pembaca dapat mengetahui komponen manajemen organisasi sekolah yang ada di MTS Al-Asrar Semarang. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Manajemen sekolah mencakup pengelolaan berbagai komponen seperti kurikulum, kesiswaan, personalia, sarana prasarana, tata usaha, keuangan, organisasi sekolah, dan hubungan dengan masyarakat. Semua elemen ini saling terkait dan harus dikelola secara terintegrasi agar operasional sekolah berjalan optimal. Penerapan kedelapan aspek tersebut menentukan keberhasilan manajemen sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Manajemen kurikulum berfokus pada penyusunan dan pelaksanaan program pembelajaran yang holistik.
mencakup mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, serta pembelajaran sosial dan keterampilan hidup. Kesiswaan meliputi pencatatan dan pengelolaan data siswa sejak masuk hingga lulus. Nah, manajemen personalia dan ketatausahaan bertanggung jawab atas pengelolaan guru dan staf, pencatatan surat menyurat, serta pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan sekolah sebagai bagian dari sistem administrasi yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Tinjauan pustaka, sarana dan keuangan sekolah menunjang proses pendidikan melalui penyediaan alat belajar dan pengelolaan anggaran yang efisien, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Struktur organisasi yang jelas mempermudah pelaksanaan tugas dan wewenang setiap elemen sekolah. Sementara itu, hubungan sekolah dengan masyarakat melalui kegiatan humas berperan penting dalam membangun dukungan publik dan memperkuat citra positif lembaga pendidikan. Selanjutnya, untuk lokasi dan waktu penelitian yang kelompok kami lakukan adalah penelitian ini dilakukan di MTS Al-Azhar Semarang yang beralamat di Jalan Legok Sari Raya nomor 2, Patemon, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Observasi dilaksanakan pada hari Senin 3 Juni 2025 mulai pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasi ini dipilih karena merupakan objek yang relevan dengan topik penelitian yaitu manajemen sekolah. Selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah Ibu Nur Alia SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di MTS Al-Azhar Semarang. Beliau menjadi sumber utama dalam memberikan informasi mengenai implementasi manajemen sekolah. Objek penelitian adalah implementasi manajemen sekolah di MTS Al-Azhar itu sendiri yang mencakup berbagai komponen seperti manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen personalia, keuangan, sarana prasarana, serta hubungan sekolah dengan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya itu ada dari jenis dan pendekatan penelitian. Untuk jenis penelitiannya sendiri ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman terhadap elemen manusia, objek, institusi, dan interaksi antar elemen tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam fenomena atau praktik yang sedang berlangsung. Dalam hal ini terkait manajemen sekolah di lingkungan MTS Al-Azhar. Untuk sumber datanya sendiri itu ada dua, yaitu ada sumber data primer yang diperoleh melalui kegiatan observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan informasi utama, dan data sekunder, yaitu bersumber dari literatur dan referensi ilmiah seperti jurnal-jurnal pendidikan yang relevan serta dokumen pendukung dari sekolah. Data ini digunakan untuk melengkapi dan menguatkan hasil observasi serta memberi landasan teoritis pada analisis. Terus selanjutnya ada teknik analisis data. Untuk penelitian mengenai manajemen sekolah di MTS Al-Azhar Semarang ini dilakukan melalui 3 tahapan utama analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan memfokuskan informasi yang relevan dari berbagai sumber data seperti observasi, wawancara, dan dokumen. Data yang telah dipilih kemudian disajikan secara sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Akhirnya penarikan kesimpulan dilakukan guna menjawab perumusan masalah dan merumuskan temuan terkait komponen-komponen manajemen sekolah yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya ada profil MTS Al-Azhar Semarang. Untuk MTS Al-Azhar Semarang sendiri didirikan pada tahun 1987 atas inisiatif warga Nahdien Patemon, Gunung Pati dengan dukungan swadaya masyarakat. Awalnya hanya memiliki beberapa ruang dan 100 siswa. Jumlah tersebut terus meningkat seiring tahun ajaran. Sekolah ini memiliki visi menjadi lembaga pendidikan yang berprestasi dan berakhlak mulia dengan misi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menciptakan lulusan yang terampil dan jujur, serta memberdayakan potensi SDM dan lingkungan sekitar. Oke, ini selanjutnya itu ada komponen manajemen sekolah. Komponen manajemen sekolah di MTS Al-Azhar Gunung Pati Semarang mencakup berbagai komponen penting seperti manajemen kurikulum, kesiswaan, personalia, layanan khusus, sarana dan prasarana, tata laksana sekolah, keuangan, organisasi, serta hubungan masyarakat yang semuanya dikelola secara terpadu untuk menunjang proses pembelajaran yang efektif.
Kurikulum Merdeka diterapkan dengan pengembangan oleh guru berdasarkan karakteristik siswa. Kesiswaan dikelola dengan tata tertib dan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam. Tenaga pendidik yang berkualifikasi baik, layanan bimbingan konseling, dan UKS mendukung kebutuhan siswa, serta sarana prasarana yang memadai menunjang kegiatan belajar. Namun demikian, beberapa aspek seperti manajemen administrasi dan pelatihan staf perlu ditingkatkan agar pengelolaan sekolah dapat berjalan lebih optimal. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Manajemen sekolah merupakan prosedur tindakan untuk menertibkan sekolah agar proses pembelajaran berjalan lancar. Manajemen sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang sama dengan manajemen pendidikan. Hanya saja yang membedakan manajemen sekolah dan manajemen pendidikan yaitu pada ruang lingkupnya. Manajemen sekolah terbatas pada satu sekolah saja dan manajemen pendidikan meluas ke segala sektor pendidikan. Setiap sekolah perlu adanya manajemen agar administrasi dan berbagai sektor sekolah dapat dikelola efektif. Yang selanjutnya itu ada saran. Berdasarkan hasil observasi, penerapan kurikulum Merdeka di sekolah ini menunjukkan kemajuan namun masih memerlukan peningkatan. Guru membutuhkan pelatihan lanjutan dalam menyusun modul ajar dan pembelajaran berdiferensial. Kepala sekolah diharapkan memperkuat perannya dengan mendorong inovasi dan refleksi. Kolaborasi antar guru perlu difasilitasi melalui forum belajar rutin. Serta partisipasi aktif komunitas sekolah dan orang tua penting untuk mendukung ekosistem pendidikan. Evaluasi berkala terhadap kesiapan tenaga pendidik, sarana prasarana, dan capaian pembelajaran diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran sesuai semangat kurikulum Merdeka. Berikut ini adalah dokumentasi ketika kelompok kami melakukan observasi di MTS Al-Azhar Semarang dengan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Untuk yang terakhir adalah lampiran surat izin observasi dari kampus yang telah kami ajukan sejak tanggal 31 Mei 2025. Sekian Presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.